Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Marjito. Di sini Bapak mau mengajarkan tema 9 subtema 2 pembelajaran 5, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Semoga anak-anak sekalian di rumah senantiasa diberikan kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, salah satu lingkungan yang masih terjaga keasriannya yaitu lingkungan pedesaan. Keasrian yang masih terjaga di lingkungan pedesaan itu tidak terlepas dari perilaku orang yang bertanggung jawab masyarakatnya dan memanfaatkan sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita simak dan dengarkan lagu berikut. Lagu Desaku Yang Kucinta itu menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai yang selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu tersebut dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai itu merupakan kehidupan yang
disenangi banyak orang. Kekayaan sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat itu dapat dirasakan langsung. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi, itu merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung, artinya kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Misalnya, minyak bumi harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam yang berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan sebaik-baiknya. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa sumber daya alam dan manfaatnya. Misalnya kalau hasil pertanian hasil pertanian berupa padi misalnya, itu bisa bermanfaat sebagai makanan pokok. Yang kedua, jagung bisa bermanfaat sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Kemudian kacang kedelai bisa bermanfaat sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. Kemudian hasil perkebunan misalnya kelapa sawit bisa bermanfaat sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Kemudian lagi ada karet bisa bermanfaat sebagai bahan membuat ban. Kemudian ada lagi tebu bisa bermanfaat sebagai bahan baku gula pasir. Ada lagi kina juga bisa bermanfaat sebagai obat malaria. Selanjutnya hasil peternakan seperti daging sapi, kambing, itu bisa bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Kemudian daging ayam, telur ayam itu bisa juga bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Ulat sutra itu bisa bermanfaat sebagai bahan baku kain sutra. Kemudian lebah itu juga bisa bermanfaat untuk membuat madu. Selanjutnya hasil laut dan perikanan. Ikan misalnya itu juga bisa bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Kemudian rumput laut bisa bermanfaat sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Terumbu karang itu bisa bermanfaat sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Nah, kemudian ada lagi mutiara, itu juga bisa bermanfaat sebagai perhiasan. Nah, kemudian hasil tambang misalnya minyak bumi bisa bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam itu juga bisa bermanfaat sebagai bahan bakar kompor gas. Belerang juga bisa bermanfaat untuk campuran obat. Grafit juga bisa bermanfaat untuk bahan baku pensil. Nah, marmer itu juga bisa bermanfaat untuk bahan bangunan. Demikian anak-anak materi pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.